Selamat pagi, perkenalkan saya Ibu Jane. Salam kenal anak-anak. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar prosedur penanganan dokumen. Jangan bosan ya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materinya, Ibu akan memberitahukan apa aja sih profil pelajar Pancasila dan model pembelajaran yang akan kita lakukan pada video kali ini. Nah, anak-anak bisa melihat ada 5 profil pelajar Pancasila dan model pembelajaran yang akan kita gunakan pada video kali ini adalah model pembelajaran problem based learning. Untuk elemen capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, adik-adik semua bisa membacanya ya. Menurut kalian, apa itu penanganan surat? Dan apakah kalian tahu prosedur penanganannya? Mari kita simak video permasalahan yang ada pada link ini. Setelah melihat video permasalahannya, mari kita mengerjakan LKP. Surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berita atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Dikutip dari laman Gramedia Blog, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada sebuah kertas oleh satu pihak dengan ditujukan pada pihak lainnya, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Nah, kesimpulannya, surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain dalam bentuk tulisan, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Surat masuk adalah surat yang masuk ke dalam suatu instansi atau perusahaan atau bagian dalam suatu instansi yang berasal dari instansi atau perusahaan lain atau bagian lain pada instansi atau perusahaan yang sama. Prosedur yang pertama yaitu penerimaan surat. Penerimaan surat terbagi lagi. Yang pertama itu menerima surat dari kurir atau petugas pos. Yang kedua, menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda bahwa surat telah diterima. Yang ketiga, meneliti ketepatan alamat dan nama pengirim. Yang keempat, mengumpulkan dan menghitung jumlah surat masuk. Yang kelima, mengklasifikasikan surat menjadi 2 kelompok, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Dan yang terakhir, untuk surat pribadi yang menggunakan nama alamat instansi, maka akan langsung diteruskan kepada yang bersangkutan dengan melampiri buku distribusi surat atau ekspedisi sebagai bukti bahwa surat telah diterima. Untuk surat dinas akan dilakukan langkah penyortiran. Prosedur yang kedua yaitu penyortiran surat. Tugas dari bagian ini adalah melakukan pemisahan surat dinas, biasa, penting, dan rahasia. Kegiatan ini perlu dilakukan karena penanganan terhadap ketiga jenis surat tersebut berbeda. Prosedur yang ketiga yaitu pencatatan surat. Sistem pencatatan dokumen berupa surat dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni sistem buku agenda dan kartu kendali. Prosedur yang keempat, pengarahan surat. Mengarahkan surat kepada pimpinan organisasi apabila surat berkaitan dengan kebijakan organisasi atau kantor. Yang kelima yaitu klasifikasi jenis surat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penanganan surat penting, surat rahasia, atau surat biasa. Prosedur yang keenam yaitu pencatatan surat. Dilakukan sesuai dengan jenis surat masuk yang diterima. Sistem pencatatan surat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan buku agenda dan kartu kendali. Prosedur yang ketujuh yaitu pendistribusian surat. Surat pribadi yang diterima melalui alamat instansi dicatat ke dalam buku ekspedisi atau distribusi dan segera diserahkan kepada yang berhak. Buku ekspedisi merupakan buku pengantar yang berfungsi sebagai bukti bahwa surat sudah diterima oleh yang bersangkutan. We go to a party. Surat keluar adalah surat yang dibuat atau dikirimkan oleh suatu instansi atau kantor kepada pihak lain
baik perorangan, kelompok, maupun suatu lembaga. Surat yang baik dapat memberikan citra yang baik pula bagi si pembuatnya. Prosedur yang pertama yaitu pembuatan konsep surat. Yang kedua, penomoran surat. Yang ketiga, pengetikan. Yang keempat, mengetik surat dalam bentuk akhir. Yang kelima, penandatanganan. Dan yang keenam, pengiriman dan penyimpanan surat. Pola sentralisasi. Pola sentralisasi merupakan pola penanganan berkas yang dilakukan secara terpusat. Di dalam kantor, ada bagian tata usaha atau sekretariat yang bertugas menangani administrasi dari seluruh bagian di kantor tersebut, termasuk menangani surat keluar dan surat masuk. Pola desentralisasi. Pola desentralisasi adalah pola yang mempunyai ciri kegiatan administrasi dilakukan di setiap bagian dari unit pada kantor. Tidak ada unit tata usaha atau sekretariat di lingkungan kantor ini. Semua kegiatan administrasi dilakukan oleh seorang sekretaris atau dibantu oleh beberapa orang administrasi kantor pada tiap unit.